Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dina Nisa Awaludin dengan NIM 12221000013. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan sosial dan emosional anak, labeling pada anak usia dini. Nah, salah satu pola asuh orang tua yang kurang tepat tetapi umum dilakukan oleh orang tua yaitu memberikan labeling kepada anak. Saat berinteraksi dengan anak, secara tidak sengaja atau tidak memperhatikan, orang tua memberikan labeling kepada anaknya ketika melakukan kesalahan. Padahal terkadang hal itu tidak dikehendaki oleh orang tua. Seperti contohnya ketika anak sedang bermain. Nah, lalu orang tua itu mengatakan berisik atau kamu tidak bisa diam. Atau contohnya ketika anak sedang malas belajar atau sedang tidak mau belajar. Lalu orang tua dengan langsung mengatakan kamu malas ataupun yang lebih kasarnya itu kamu bodoh misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan contoh labeling. Sebelum membahas kepada pembahasan inti, di sini saya akan membahas sedikit tentang anak usia dini. Nah, anak usia dini ini yaitu merupakan sekelompok individu yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya sangat unik. Selain itu, anak usia dini merupakan individu yang tumbuh kembangnya sangat pesat, sehingga dikatakan dengan lompatan perkembangan, atau sering juga disebut dengan golden age atau usia emas. Nah, pada masa ini, anak mulai peka terhadap berbagai rangsangan. Nah, masa sensitif anak ini itu yang dimaksud adalah merupakan masa di mana diletakkannya landasan perkembangan seperti perkembangan kognitif, fisik motorik, moral dan agama, bahasa, seni, dan juga sosial emosional. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Kemampuan sosial emosional anak yaitu suatu kemampuan untuk mengenali, mengolah, mengontrol emosi sehingga dapat merespon dengan baik terhadap kondisi yang merangsang munculnya berbagai emosi di kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai emosi di kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Nah, perkembangan sosial emosional anak ini mengacu pada kepekaan anak terhadap emosi orang lain saat mereka berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak ini dimulai dari orang tua, lalu saudara, lalu teman sebaya, lalu kemudian kepada masyarakat luas. Nah, dapat dipahami bahwa perkembangan sosial dan emosional ini saling mencakup karena terbingkai dalam kerangka psikologis yang utuh. Nah, kita akan membahas kepada pembahasan inti, yaitu mengenai labeling. Menurut Roman dan Trice dalam Sari Kusuma, konsep labeling mengacu pada pemberian identitas kepada seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik yang melekat. Karakteristik ini mungkin disebabkan oleh fisik yang signifikan, penyakit yang diderita, kepribadian, orientasi seksual, karakteristik kolektif ras, etnis, maupun golongan. Nah, jadi labeling ini merupakan pemberian julukan atau label kepada seseorang berdasarkan ciri-ciri yang menonjol pada individu tersebut yang biasanya seseorang yang diberi label ini cenderung berperilaku sesuai dengan label yang diberikan. Nah, selanjutnya labeling pada anak usia dini. Di sini saya mengambil menurut Yoga, ia memaparkan
bahwa banyak ahli yang percaya bahwa memberikan julukan atau seruan kepada anak itu merupakan doa. Jadi label yang diberikan kepada anak maupun itu positif ataupun negatif mempunyai kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anak. Perbedaannya terletak pada efek kedua label tersebut. Jadi pada intinya kita itu tidak boleh sembarangan gitu memberi label kepada anak, karena seperti yang tadi dijelaskan itu akan mempengaruhi kepada kehidupan anak. Seperti itu. Lalu labeling ini ada dua macam. Yang pertama itu labeling positif, lalu labeling negatif. Nah, labeling positif ini yaitu memberikan suatu label dengan makna yang baik, sehingga cenderung memberikan dampak positif bagi orang yang menerima label tersebut. Jadi tujuan label positif ini yaitu salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Lalu yang kedua itu labeling negatif. Nah, labeling negatif ini adalah pemberian label yang mempunyai makna negatif, sehingga cenderung berdampak buruk pada anak yang diberi label tersebut. Nah, salah satu tindakan labeling ini, contohnya selain dari dua yang tadi, negatif dan positif, itu membanding-bandingkan anak dengan anak lain juga, salah satu itu merupakan labeling terhadap anak. Nah, dari macam-macam labeling tadi, positif dan negatif itu tentu terdapat dampak. Yang pertama yaitu dampak labeling positif. Nah, sebenarnya dampak labeling positif ini ada dua dampak, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya tentu saja karena pemberian labeling positif ini tujuannya untuk memberi apresiasi terhadap anak. Jadi dampak positifnya itu dapat meningkatkan kepercayaan diri terhadap diri anak. Tetapi jika labeling positif ini tidak diberikan dengan cara yang tepat, itu akan menimbulkan dampak negatif. Nah, salah satunya yang pertama dampak negatif dari labeling positif. Ini yang pertama anak kesulitan dalam menghadapi kegagalan. Nah, karena seringkali anak itu kan disebut misalnya pintar atau anak ini hebat gitu. Tetapi jika sekalinya anak itu menghadapi kegagalan, anak itu akan kaget gitu. Karena yang biasanya anak itu dipuji, akhirnya misalnya anak itu menghadapi kegagalan, jadi anak itu akan sulit untuk menerimanya gitu. Nah, yang kedua itu meningkatkan tekanan sosial. Yang lalu dampak labeling negatif. Nah, dampak labeling negatif ini yaitu yang pertama berkurangnya motivasi. Nah, jadi anak yang diberi labeling negatif yaitu cenderung tidak memiliki motivasi. Jadi misalnya anak itu dibilang malas atau dibilang bodoh, bahkan dibilang nakal atau dibilang bandel gitu. Jadi anak itu akan terkurung dalam labeling atau label maupun julukan negatif itu. Jadinya anak itu tidak akan berkurang motivasinya. Lalu yang kedua, terbatasnya peluang dan potensi. Nah, kesimpulannya, banyak orang dewasa atau orang tua yang memberi label pada anak dengan label positif atau negatif yang dapat mempengaruhi karakter anak usia dini. Seiring berjalannya waktu, pemberian label membuat anak merasa bahwa label tersebut yang diberikan kepadanya itu benar adanya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.